Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Robovan Video. Video kali ini saya akan berkongsi tentang teknik supply and demand ataupun support and resistance. Dimana kebanyakan trader-trader di Malaysia menggunakan support and resistance ataupun di dalam istilah supply and demand lah. Supply itu adalah resistance dan support itu adalah demand. Masing-masing mempunyai zone yang tertentu. Jadi untuk tidak buang masa, mari kita masuk di dalam chat. Saya akan menjelaskan tentang support and resistance ataupun supply and demand. Oke, jadi kita akan bincangkan supply and demand strategi. Supply and demand strategi ini memang ramai yang menggunakan di dalam open entry, oke. Jadi kita akan masuk dalam chat. Di sini adalah supply and demand strategi. Supply and demand strategi terbahagi kepada dua, yaitu supply and demand. Oke, supply and demand. Dan di dalam istilah support and resistance ataupun SNR, supply itu adalah resistance dan demand itu adalah support. Jadi kita akan masuk di dalam BTC USD ataupun Bitcoin USD. Kita masuk. Jadi kamu ingat ini supply and demand strategi, dia ada dua konsep, supply and demand. Tapi sebelum kamu belajar untuk open entry menggunakan supply and demand strategi, kamu kena paham dulu apa itu supply dan apa itu demand, supaya next time bila kamu akan buka entry, kamu akan paham di mana sifat dan ciri-ciri supply and demand dan di mana pula sifat SNR. Tidak beza juga sebenarnya, sama saja, cuma kita kena tahu apa itu supply dan apa itu demand. Oke, di sini kita ada apa? BTC USD. Oke, BTC USD dalam kedudukan macam ini. Saya tandakan dulu apa itu supply dan apa itu demand. Ini adalah supply. Jadi di sini kebanyakan dia supply. Resistance adalah supply. Oke. Resistance adalah supply dan ini adalah supply. Oke, sampai di sini. Dan apa itu demand? Oke, apa itu demand? Demand itu adalah yang di bawah. Oke, ini adalah demand. Oke. Demand zone berada di bawah atau kita kenali juga sebagai support. Oke, support orang bilang. Ini support, ini support, ini support dan ini support. Jadi yang paling penting adalah retail price, retail price. Kita nampak di sini memang kita nampak sangat-sangat senang. Tapi apabila sampai di sini adakah price itu akan masuk di dalam kita punya analisis ataupun tidak? Oke. Backtest, kita akan masuk dalam backtest. Macam mana pula macam mana cara kita entry dan macam mana kita dapat profit di dalam supply and demand strategi ataupun support and resistance. Oke. USD. Siapa yang ada belajar dengan break and retest setup, itu adalah supply and demand trading punya teknik, strategi. Strategi untuk supply and demand kita ada demand zone mencari demand zone, break and retest setup, supply zone mencari demand zone dan supply zone mencari demand zone mencari supply zone. Oke. Itu adalah break and retest setup untuk strategi supply and demand. Tidak susah. Oke, saya akan ajar macam mana cara entry untuk supply and demand strategi. First kali kita kena tahu di mana supply dan di mana kita punya demand. Kalau kita tahu supply kita tahu demand kita tahu hala tuju price akan kemana. Oke. Paling penting juga adalah kita kena belajar structure market. Kamu boleh tekan link di atas untuk belajar struktur pasaran forex ataupun market structure. Oke. Oke, kita teruskan. Kita sudah tandakan seperti ini. Oke, kita tandakan seperti ini. Kita kasih kecil kita. Sudah tandakan yang warna biru ini adalah warna untuk supply dan yang hijau ini adalah warna untuk demand. Dan apa yang pasti kita nampak price sebelumnya ataupun structure market sebelumnya adalah satu penurunan. Kita expect price akan membuat penurunan. Oke. Kita hanya pikir kita sell saja, tiada buy. Kalau kita mau buy boleh, tapi lebih bagus kita pikir sell saja. Saya zoom. Jadi di sini supply, di sini demand.
Apabila kita downtrend, kita akan teruskan dengan kita punya posisi di sini. Oke, so saya tengok di sini price mantul naik turun dan price naik atas. Price naik atas membuat satu lagi supply zone. Supply zone di sini, oke. Lepas itu price membuat penurunan. Apabila price membuat penurunan, memang ramai orang yang menunggu akan membuat retest untuk mengambil kita punya swap zone entry di sini, oke. Coba saya akan tukar warna dulu biar dia nampak cantik, oke. Oke, swap zone kita di sini. Di mana swap zone kita adalah di area sini, oke, di area sini ya. Area sini swap zone kita. Oke, ini. Jadi kalau siapa yang ada belajar break and retest, so kamu akan dapat profit. Jadi apabila price sampai di sini, kita akan mengharapkan price akan membuat retest. Price akan naik, mengambil kita punya order di sini. Oke, kita punya demand zone, mencari supply zone di sini. Oke, ini adalah break and retest setup untuk support and resistance ataupun supply and demand strategi. Oke, kita mesti tahu bahwa kita ada supply di sini untuk downtrend. Kita ada supply di sini, kita ada support di sini, kita ada supply di sini. Price membuat penurunan, kita jangan entry buy, sell. So kita tunggu price mantul dan lepas itu kita akan buy di sini garisan warna hitam nih dan price membuat penurunan. Oke. Jadi untuk strategi supply and demand, kita kena belajar beberapa ciri-ciri setup untuk supply and demand ataupun support resistance. Oke, kita tengok di sini support and resistance. Oke. Di sini adalah support, resistance, dan di sini pula adalah support. So macam mana cara entry untuk break and retest? Ini adalah uptrend, oke. Price naik ke atas, price turun bawah. Sepatutnya kita akan tunggu price di area sini ya. Tunggu price di area sini, tapi price malah membuat penurunan. Jadi kita tengok base kita macam mana. Oke, base kita di mana? Di sini adalah satu uptrend. So kita punya base di area sini. Oke, ini base kita, oke. Kita ada base warna orange nih. Nah, aku delete dulu. So ini adalah base kita. Kita expect price akan turun. Price akan turun. Sebenarnya kita expect price hanya di atas saja, tapi kita expect price akan turun dan sampai di sini terus membuat kenaikan semula dan membuat penurunan semula, mengambil kita punya entry balik sini dan kita expect price akan terus masuk dan naik teruslah, mengambil lagi, membuat retest dan terus naik atas. So ini adalah teknik supply and demand strategy. Oke, so kalau dalam bahasa trading adalah sini adalah supply dan di sini adalah demand. Supply zone mencari, demand zone untuk buy. Tapi kalau untuk sell, demand zone mencari supply zone. Oke, sini demand zone. Oke, V. Siapa yang udah belajar tuh pahamlah tentang supply and demand. V adalah demand zone dan yang macam puncak itu adalah supply zone. So kita boleh tandakan di sini untuk entry setiap demand zone sekiranya price adalah penurunan. Oke, kita tengok lagi. So di sini adalah satu uptrend. Oke, ini nampak uptrend, uptrend. Oke, daripada sini terus naik. Jadi teknik yang kedua adalah demand zone mencari demand zone. Oke. So apabila kita contohnya, kita nampak di sini sudah ada satu. Sini ada oke, di sini ada satu supply zone. Di sini adalah demand zone. So apabila sudah supply zone di sini, price membuat penurunan dan naik, kita akan entry di area sini. Betul? Siapa yang tahu cara entry? Oke. Apabila price membuat penurunan, pasti price akan mantul naik ke atas balik. Dan sebab ini adalah uptrend. Sebab ini uptrend, setup yang kita gunakan adalah seperti macam ini. Oke, apabila price sudah membuat penurunan dan mencipta satu demand zone baru. Oke, demand zone yang baru di sini. Oke, ini adalah demand zone. Oke, demand zone. So kita punya entry masih masuk di dalam demand zone. Kita tunggu price membuat penurunan dan mantul naik ke atas. Kita boleh expect yang price akan membuat penurunan semula sebab kita ada demand zone di sini. Oke, selepas itu price membuat penurunan dan price mantul naik ke atas melebihi kita punya
melebihi kita punya supply zone, jadi itu adalah petanda untuk price mantul naik atas. Price turun sekejap, lepas itu price terus mendadak naik ke atas sampai di sini. Sekarang kita pikir kita uptrend, oke. Sini adalah demand zone, kita boleh tunggu di sini. Apabila price sudah naik ke atas, kita boleh tunggu di sini untuk demand zone, dan price masih naik ke atas, membuat penurunan dan naik ke atas. Demand zone mencari demand zone ataupun support and support, oke. Support and support. Di sini adalah resistance and support. Resistance become support. Oke. So nampak kan? Nampak di sini. So di sini adalah resistance. Supportnya begini nih. Dia ada skipping sebab pembukaan. Contohnya begini. Resistance dan di sini adalah support. Jadi resistance become support adalah mantul naik ke atas. Pastikan dia ada break. Kita mesti ada break di area sini. Oke, ini adalah break. Sebab apa? Price naik ke atas. Line kita ini telah di break. Line, baseline kita atau base level kita telah di break. Apabila telah di break, price naik ke atas dan membuat penurunan. Apabila telah di break, kita jangan entry ya. Biarkan price naik ke atas, kita tunggu price akan membuat penurunan semula dan mantul naik ke atas. Sebab apa? Resistance become support. Oke, nampak kan? Jadi kalau di sini, kalau kita ambil yang di ujung ini, resistance become support. Di sini adalah support ataupun supply zone mencari demand zone. Oke, kalau di sini demand zone. Oke, demand zone mencari demand zone. So ini adalah istilah semua tentang trend yang naik ataupun uptrend. Oke, uptrend punya setup untuk supply and demand strategi. So macam ini. Kita ada dua, yaitu break and retest setup, di mana untuk uptrend kita ada supply zone mencari demand zone dan demand zone mencari demand zone. Tapi kalau downtrend kita punya setup untuk downtrend ada, yaitu supply zone, demand zone mencari supply zone. Oke. Contohnya ini kan price bercampur. Jadi kita ada demand zone di sini ya. Asal yang di bawah adalah demand zone. So ini demand zone mencari supply zone. Oke. So sekarang masih dalam penurunan. Oke, ini kita punya base untuk demand zone. Kita boleh entry di bawah sini. Oke. Entry dan sudah kena, dan price masih membuat penurunan, dan kemungkinan besar price masih membuat kenaikan di sini, kenaikan di area sini. Tapi selepas price naik, oke, ini adalah retail price, kita analisis sedikit. Satu retest, price akan membuat retest dan price akan membuat penurunan. So untuk BTC USD, price akan membuat penurunan. Oke, so saya simpulkan bahwa supply and demand strategi kita ada tiga teknik. Untuk sell kita kena cari demand zone mencari supply zone, ataupun untuk resistance kita kena cari support become resistance. Support become resistance. So price akan membuat penurunan. Tapi kalau untuk demand zone kita ada dua cara. Yang pertama sekali, resistance become support, price akan naik ke atas. Oke, kita zoom sedikit. Resistance become support, price naik ke atas, ataupun resistance become support, price akan naik ke atas. Dan yang kedua adalah demand zone mencari demand zone, ataupun support mencari support dan price akan mantul naik ke atas. Oke. So ini adalah pergerakan price yang dekat. Coba kita tengok kalau kita main pergerakan price yang jauh. Oke. Apa yang kamu nampak sekarang adalah di sini adalah kita punya demand zone. Oke, demand zone di sini. Demand zone kita ada besar di area sini. Oke, nampak kah? Siapa? Saya kasih warna lain. Oke, saya kasih warna oke, ini. Oke, di sini adalah kita punya demand zone. Apabila price sudah membuat kenaikan dan membuat penurunan, berlaku satu demand zone mencari demand zone di sini. Berlaku satu demand zone mencari demand zone. Oke. Demand zone mencari demand zone, dan price membuat penurunan dan mantul retrace naik ke atas balik. Sebab kalau kita tengok chart yang begini besar, ini adalah chart satu kenaikan, masih dalam kenaikan. Oke. Sebab apa? Kita punya demand zone di sini tidak di break. Kalau price keluar di sini berarti price akan membuat penurunan. Oke, pertama price turun, naik balik. Kedua, price tidak sampai, naik balik. Ketiga, price sampai dan break. Sudah membreak dan naik balik. Oke, kita tengok dia break apa? Shadow ataupun body. Oke. Kalau price tidak membreak shadow. Price tidak membreak menggunakan body. So, ini bukan kategori break. Ini adalah
rejection. Apabila ini rejection, press akan mantul naik ke atas balik. Confirm, press akan mantul. So, apa yang kita nampak adalah press akan mantul. Jadi, kenapa saya expect press akan membuat penurunan? Oke, so di sini kita ada demand zone dan kita ada supply zone, dan di sini kita akan expect price akan membuat double top yang sama dan price akan membuat penurunan. So untuk BTC price akan untuk supply and demand strategi ataupun support and resistance, kamu kena paham teknik-teknik dia. Kalau kamu ambil ini demand, kalau kamu belajar oke di mana support, di mana resistance, tidak cukup untuk kita membuat entry. Apa yang pasti adalah kamu boleh klik link di atas untuk belajar teknik break and retest setup untuk sell dan buy. Jadi sampai di sini dia video untuk kali ini, saya Bob Rompuban. Bye bye.